Gene Hackman dan istrinya Betsy Arakawa ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di kediaman mereka. Anjing peliharaan mereka yang bernama Gina juga meregang nyawa di tempat yang sama. Kematian Gene Hackman ini menjadi pertanyaan dan penuh dengan hal-hal yang mencurigakan. Ada seorang aktor bernama Randy Quaid memberikan pernyataan bahwa Gene Hackman meninggal karena dibunuh. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Gene Hackman dan istrinya Betsy Arakawa ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa pada akhir Februari 2025. Wafatnya Gene Hackman ini meninggalkan beberapa tanda tanya dan kecurigaan. Melalui investigasi ditemukan fakta bahwa ternyata Gene Hackman telah meninggal beberapa hari sebelum tubuhnya ditemukan. Pertanyaan pertama, bagaimana jasad Gene Hackman baru ditemukan 10 hari setelah kematiannya? Kedua jasad tak bernyawa itu pertama kali ditemukan oleh orang yang kemudian melaporkannya pada pihak yang berwenang. Ini adalah suara percakapan antara pelapor dan pihak yang berwenang. What is your emergency? Hello, my name is. I think we just found one deceased person inside a house. What's the address here? There's no address. There's no address. I'm going to wait for you at the gate. I'm going to wait for you to please send somebody really quick. Nggak hanya Gene dan Betsy saja. Di rumah mereka juga ditemukan anjing peliharaan mereka yang juga sudah tidak bernyawa. Ketika pihak yang berwenang datang ke lokasi kejadian perkara untuk melakukan pengecekan, didapatkan kronologi kejadiannya. Betsy Arakawa, istri Gene Hackman, adalah yang pertama ditemukan di kamar mandi dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Di dekat jasadnya Betsy terdapat sebuah pemanas kecil yang berwarna hitam. Pihak yang berwenang memberikan pernyataan tertulis dan resmi bahwa pemanas kecil ini diduga jatuh bersamaan dengan Betsy. Di meja kamar mandi juga ditemukan sejumlah botol obat resep dokter yang sebagian isinya itu sudah berhamburan. Sedangkan Gene Hackman ditemukan di ruangan lain yang disebut dengan mudroom. Mudroom ini semacam ruang transisi antara luar dan dalam rumah. Bisa dikatakan semacam teras. Waktu ditemukan, Gene mengenakan sandal rumah dan di sampingnya terdapat tongkat yang biasa ia gunakan untuk berjalan. Ada seekor anjing peliharaan Betsy dan Gene bernama Gina. Dia juga ditemukan sudah meninggal di dalam kandangnya. Sedangkan dua anjing peliharaan mereka yang lain ditemukan dalam keadaan hidup di rumah mereka. Kejanggalan meninggalnya anjing peliharaan ini menjadi pertanyaan banyak sekali pihak. Hasil otopsi sementara mengatakan tubuh Gene Hackman dan istrinya Betsy Arakawa telah mengalami proses pembusukan akibat kematian beberapa hari sebelum ditemukan. Proses pembusukan tersebut mengarah ke mumifikasi. Mumifikasi adalah proses pengeringan jasad karena lingkungan yang kering dan juga suhunya tinggi. Cairan di tubuh jasad menguap sehingga terjadi penurunan aktivitas bakteri dan juga enzim-enzim pembusukan. Jasad yang mengalami proses mumifikasi relatif akan lebih awet. Lama waktu yang dibutuhkan untuk terbentuk mumifikasi sempurna itu bergantung pada lingkungan, suhu, kelembapan, dan juga penyebab orang meregang nyawa. Secara umum, mumifikasi yang alami dapat terjadi dalam waktu beberapa minggu hingga beberapa tahun. Pada alat pacu jantung di tubuhnya Gene Hackman, diketahui bahwa aktivitas terakhirnya adalah pada 9 hari sebelum mayatnya ditemukan. Berdasarkan hasil yang dapat tersebut, pihak yang berwenang menyebutkan bahwa meninggalnya Gene Hackman dan istrinya tidak mengindikasikan adanya tindak kejahatan yang terjadi. Namun, di satu sisi pihak yang berwenang juga menyatakan bahwa kematian mereka tidak biasa dan mencurigakan. Meninggalnya Gene Hackman dan Betsy Arakawa pun akhirnya menimbulkan banyak sekali pertanyaan teman-teman. Sampai kemudian muncul beberapa teori dari para bintang Hollywood tentang meninggalnya Gene Hackman beserta istrinya. Teori-teori tersebut juga muncul dari banyak pihak, apalagi terkait dengan keanehan pada anjing peliharaan keduanya. Teori pertama,
Gene Hackman berusia 95 tahun saat meninggal dunia. Penyelidikan awal menyebutkan bahwa penyebab meninggalnya Gene Hackman adalah karena serangan jantung. Mungkin saat itu ketika mengetahui Gene Hackman terkena serangan jantung, istrinya Betsy kemudian langsung pergi kamar mandi untuk mengambil obat-obatan. Tujuan tersebut dilakukan Betsy untuk memberikan pertolongan kepada suaminya. Dan saat itu mungkin karena panik, terburu-buru, ketakutan, gemetaran, itu malah membuat Betsy mengalami kecelakaan saat di kamar mandi. Apa kecelakaan di kamar mandi itu mungkin terjadi? Seberapa sering kecelakaan di kamar mandi itu terjadi? Menurut data ditemukan bahwa tahun 2024 di Amerika Serikat terjadi sekitar 200.000 kecelakaan di kamar mandi yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Pada saat Gene Hackman terkena serangan jantung, Betsy berusaha untuk mengambil beberapa jenis obat di dalam kamar mandi. Dan saat itulah terjadi kecelakaan, dia terjatuh sampai meregang nyawa. Keanehan teori pertama adalah, yang pertama, pihak yang berwenang tidak dapat mengungkap siapa yang meresepkan obat-obatan itu. Padahal sudah jelas, itu obat-obatan yang hanya bisa didapat dengan resep dokter. Hal ini menjadi banyak pertanyaan. Seharusnya tertera siapa pihak terkait yang mempunyai wewenang untuk memberikan obat kepada Gene Hackman. Jadi, siapa sebenarnya yang telah meresepkan obat-obatan tersebut pada Gene Hackman? Teori kedua, Betsy Arakawa, istri Gene Hackman, adalah yang pertama kali meninggal dunia karena kecelakaan di kamar mandi. Saat itu Gene Hackman yang memang telah memiliki kendala dalam berjalan dan melangkah mencoba mencari bantuan. Tapi kemudian dia mengalami kecelakaan, dia terjatuh dan meninggal dunia. Keanehan teori kedua adalah pertama, kenapa Gene Hackman tidak mencari bantuan dengan menelpon pihak berwenang atau ambulan? Dan kedua, kenapa jasad Gene Hackman ditemukan di tempat yang berbeda dengan jasad Betsy? Teori ketiga, adanya tindak kriminal yang terjadi pada mereka berdua. Tapi teori ini terbantahkan oleh pihak yang berwenang karena mereka menyatakan bahwa tidak adanya tanda-tanda tindak kejahatan terhadap Gene ataupun Betsy. Pihak yang berwenang tidak menemukan adanya tanda perampokan atau kekerasan pada tubuh korban. Gak ada benda-benda di rumah yang hilang, di tubuh korban sama sekali tidak ada tanda-tanda kekerasan. Yang dimaksud di sini adalah tanda-tanda kekerasan yang mengarah ke tindak pidana. Salah satu aktor terkenal bernama Randy Quaid membuat pernyataan di media sosial bahwa Gene Hackman dan Betsy Arakawa adalah korban tindak pidana penghilangan nyawa. Tapi pernyataan Randy Quaid itu tidak disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. Pernyataan Randy Quaid itu ditanggapi oleh pihak yang berwenang secara bijak. Keanehan teori ketiga nih teman-teman. Pertama, pihak yang berwenang tetap menyatakan bahwa Gene Hackman dan Betsy Arakawa meninggal bukan karena tindak kejahatan. Yang kedua, walaupun di akhir pernyataan pihak yang berwenang juga menyampaikan bahwa hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi sebelum Gene dan Betsy meninggal dunia karena tindak kejahatan. Teori keempat, Gene Hackman dan Betsy Arakawa meninggal karena keracunan karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berbau dan juga tidak berwarna. Gas ini sering disebut gas berbahaya yang dapat menghilangkan nyawa seseorang dalam diam. Gas ini bisa menyebar dengan cepat, terutama di area tertutup atau area yang ventilasinya buruk. Gas karbon monoksida atau CO berikatan dengan cairan tubuh itu 250 kali lebih kuat dari oksigen. Jadi mau berikatan sama cairan tubuh, oksigen sudah pasti kalah. Tubuh itu lebih mudah menyerap CO ketimbang oksigen. Akhirnya, tubuh jadi mengalami kekurangan oksigen sehingga korban pun meregang nyawa. Gejala keracunan CO ini antara lain pusing, kelelahan, sakit kepala, dan mual. Seringkali orang ini nggak menyadari gejala-gejala ini sampai akhirnya mereka meregang nyawa. Keanehan teori keempat ini yang pertama, hasil tes forensik menunjukkan bahwa Gene dan Betsy negatif dari paparan karbon monoksida. Tapi gas karbon monoksida pada cairan tubuh jasad seseorang itu hanya bisa dideteksi sampai 24 jam setelah ia meregang nyawa. Sedangkan kondisi jasad Gene dan Betsy yang sudah mulai membusuk saat ditemukan itu udah jelas yang namanya karbon monoksida walaupun mereka sempat terpapar nggak akan terdeteksi. Teori kelima, teori ini berhubungan dengan ditemukannya anjing peliharaan Gene dan Betsy yang juga meninggal di dalam kandangnya.
Jika anjing peliharaan mereka meninggal karena kelaparan dan dehidrasi setelah Jin dan Betsy meninggal dunia setelah beberapa hari, hal itu akan menguatkan dugaan bahwa tidak ada tindak kekerasan atau kejahatan pada meninggalnya Jin dan Betsy. Teori ini juga ditelusuri apakah Jin dan Betsy meninggal dengan rencana yang sudah mereka buat. Pihak yang berwenang tidak menemukan bukti bahwa Jin dan Betsy meninggal karena keanehan teori kelima ini antara lain ditemukan 3 ekor anjing peliharaan di rumah kediaman tempat jasad Jin dan Betsy ditemukan. 1 anjing peliharaan yang meninggal dengan posisi di dalam kandang dan 2 anjing peliharaan yang masih hidup berkeliaran di sekitar rumah tempat jasad mereka berdua ditemukan. Kenapa hanya ada 1 anjing peliharaan di dalam kandang? Kenapa 2 anjing peliharaan lainnya masih bebas berkeliaran? Penyebab anjing yang meninggal di dalam kandang apakah karena zat berbahaya atau zat-zat lainnya? Sedangkan jika ada karbon monoksida, hewan peliharaan akan bereaksi lebih dulu karena mereka lebih sensitif terhadap karbon monoksida. Pihak yang berwenang sempat salah mengidentifikasi jenis anjing peliharaan Jin dan juga Betsy. Di awal investigasi, pihak yang berwenang menyebutkan bahwa anjing yang dipanggil dengan nama Gina ini jenisnya German Shepherd. Tapi kemudian diketahui bahwa anjing ini berjenis Australian Kelpie. Dan anjing yang ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa ini adalah anjing kesayangannya Betsy. Banyak yang merasa sedih dan berkata semasa hidup mereka, Betsy dan Gina ini nggak bisa dipisahkan kemana-mana, selalu berdua. Lalu bagaimana sikap keluarga atas meninggalnya Gene Hackman dan juga Betsy Arakawa? Gene Hackman sendiri dikenal sebagai pribadi yang terkenal baik, tapi ya cenderung tertutup dalam bersosialisasi. Bisa dikatakan beliau ini introvert. Pihak keluarga memberikan kesimpulan bahwa mereka tidak ingin terburu-buru dalam membuat keputusan atas meninggalnya Gene Hackman dan juga Betsy Arakawa. Sedangkan sampai saat ini pihak yang berwenang dan hasil observasi tim forensik masih terus dilakukan pada kasus ini. Tim forensik masih terus melakukan uji toksikologi untuk mengetahui zat-zat apa saja yang ditemukan dalam tubuh Gene dan juga Betsy. Uji toksikologi yang dilakukan nantinya diharapkan akan mengungkap penyebab kematian berdasarkan kondisi tubuh yang terjadi sebelumnya. Misalkan ada interaksi obat pada tubuh Gene dan juga Betsy, apakah sengaja dikonsumsi atau tidak sengaja dikonsumsi. Dan juga apakah ada paparan zat berbahaya yang dapat menyebabkan mereka berdua meregang nyawa? Hasil uji toksikologi ini tentu saja membutuhkan waktu beberapa minggu untuk menghasilkan kesimpulan yang sempurna. Selain uji toksikologi juga dilakukan uji lainnya pada kasus meninggalnya Gene Hackman dan juga Betsy Arakawa. Antara lain, pemeriksaan lingkungan tempat tinggal Gene dan Betsy untuk mendapatkan bukti atau faktor pendukung penyebab meninggalnya mereka. Kemudian juga ada digital forensik. Analisa terhadap perangkat elektronik mereka seperti komputer, laptop, handphone. Analisa ini untuk melihat aktivitas mereka terhadap perangkat yang mereka gunakan sebelum mereka berdua meninggal dunia. Berdasarkan analisa tersebut secara lengkap baru dapat ditemukan penyebab kematian mereka berdua. Apakah ada kejanggalan atau keanehan pada meninggalnya Gene dan Betsy? Atau apakah seperti dugaan pihak yang berwenang bahwa kematian mereka berdua tidak berhubungan dengan tindak kejahatan apapun? Lalu bagaimana sudut pandang patologi forensik terhadap hal ini? Sebelumnya kalau teman-teman lupa atau belum tahu, saya akan menjelaskan secara singkat. Patologi forensik adalah cabang ilmu dari patologi anatomi yang berkaitan dengan penyelidikan medis pada kematian tidak wajar atau yang mencurigakan. Lalu bagaimana dengan kondisi anjing peliharaan mereka yang ditemukan dalam kondisi meninggal? Apakah bisa menjadi kunci dalam membongkar kematian Gene Hackman dan juga Betsy Arakawa? Jawabannya adalah mungkin. Kondisi anjing peliharaan mereka yang juga ditemukan meninggal dapat mengungkap perkiraan sudah berapa lama Gene Hackman dan Betsy Arakawa meninggal dunia sebelum mereka ditemukan oleh pihak yang berwenang. Lalu bagaimana kelanjutan kasus ini? Apakah yang terjadi sebenarnya? Apakah teori-teori yang disebutkan tadi benar? Untuk menghindari spekulasi dan juga teori-teori yang beredar secara luas, lebih baik kita menunggu secara resmi hasil rilis pihak yang berwenang dan juga tenaga medis yang sedang menyelidiki kasus ini dengan seksama. Kasus hilangnya nyawa Gene Hackman dan Betsy Arakawa ini menjadi sorotan banyak sekali pihak, khususnya penggemar teori konspirasi. Demi menghargai hal itu, saya menyarankan bahwa lebih baik kita menunggu kasus ini terselesaikan oleh pihak yang terkait.
Pernyataan bintang film Randy Quaid tidak dapat dijadikan kebenaran. Randy Quaid memang juga menyebutkan bahwa kematian Gene Hackman adalah karena penghilangan nyawa akibat tindak kejahatan. Randy Quaid juga berkata hal itu terjadi dengan aktor-aktor lainnya, seperti Heath Ledger alias The Joker. Heath Ledger meregang nyawa pada tahun 2008 di usia 28 tahun. Ia diduga meregang nyawa karena terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan. Tapi ada teori yang mengatakan Heath Ledger dihilangkan nyawanya secara sengaja. Dan motifnya diduga karena pembagian royalti. Gene Hackman banyak memainkan peran besar yang kemudian membuat namanya naik. Salah satunya adalah Lex Luthor dalam film Superman. Sama seperti Heath Ledger yang pernah memainkan Joker dalam film Batman. Saat film yang dia bintangi laris manis sudah pasti royalti yang masuk tidak sedikit. Disinilah sering terjadi perdebatan. Kemana royalti tersebut harus diberikan? Apakah ke aktor atau ke pemilik kekayaan intelektual dari komik yang difilmkan tersebut? Sengketa royalti ini menimbulkan pernyataan baru. Apa memang harus ada nyawa manusia yang dikorbankan demi uang yang jumlahnya miliaran? Apa semua itu benar dan memiliki keterkaitan? Kita tunggu hasil otopsi lengkap dari kasus ini. Walaupun teori-teori yang beredar saat ini tidak dapat dikesampingkan untuk mencari penyebab kematian mereka dan juga cara kematian mereka berdua. Apakah memang karena kecelakaan, sakit, atau ada indikasi tindak pidana lainnya? Gene Hackman adalah aktor kawakan yang diakui oleh banyak sekali penggemar film. Warisannya dalam dunia akting adalah hal yang sangat mengagumkan. Saya pribadi menyukai Gene Hackman saat berakting dengan Will Smith di Enemy of the State. Dan kalau teman-teman sadar, di situ Gene Hackman berakting dalam film yang bertema tentang konspirasi. Teman-teman, tragedi atau kematian seseorang gak mengenal batas, waktu, dan wilayah. Saya berharap kasus meninggalnya Gene Hackman dapat menjadi pelajaran bagi teman-teman sekalian. Selalu waspada dan hati-hati. Semoga teman-teman selalu terlindungi dari hal-hal buruk dalam kondisi apapun. Jangan pernah meremehkan hal-hal yang kita anggap sepele. Karena yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga ada hal yang baik yang bisa kita ambil. Sampai ketemu di video berikutnya ya teman-temanku yang baik.